Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk mengirimkan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah. Hadirin di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui bersama saya Ibu Haja Bungawati akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah ada hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Rahmah Pangkep. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga terus bersemangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karapesina SPDI sebagai narasumber kita. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim di studio, topik kita pada hari ini yaitu tujuan puasa Ramadan menurut Islam. Dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim untuk bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Dan marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebagai pertanda dimulainya acara risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk memanfaatkan waktu, langsung kita persilahkan kepada Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karapesina untuk memberikan tausiah singkatnya, yaitu topiknya tujuan puasa Ramadan menurut Islam. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim al-ayah. Apa kabar Ibu Majelis Taklim? Alhamdulillah. Baik. Kompak? Kompak selalu. Tetap kompak. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Kita bertemu kembali dengan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Ramadan 1443 Hijriah telah lewat dan alhamdulillah kita ketemu kembali dengan Ramadan
tahun 1444 Hijriah. Berarti doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sesuatu ibadah yang kita lakukan tentu dia punya tujuan tersendiri. Kita laksanakan sholat, tujuannya adalah untuk kita meningkatkan takwa. Begitupun Ramadan yang kita lakukan menurut Islam adalah untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan puasa dalam Islam yang pertama sesuai dengan Al-Quran adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dengan menahan lapar dan haus. Ketakwaan tersebut dapat diperoleh ketika seorang muslim berniat sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hal ini tersinyalir dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan harus dengan niat dan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 tujuan puasa Ramadan menurut Islam yang kita ketahui. Hanya hari ini kita akan bahas 3 tujuan puasa Ramadan menurut Islam. Yang pertama adalah takwa, dan yang kedua adalah lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin. Oleh karena itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti kita bersyukur selaku manusia khalifah fil ard, dan kita benar-benar menjadi pribadi umat Islam yang selalu setia dalam menjalankan Islam. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita dapatkan pintunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pintu-pintu kebaikan seluruhnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkesempatan kita berbuat kebaikan di bulan yang mulia ini. Bertadarus atau memperbanyak zikir itu adalah dalam rangka kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu-pintu kejahatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 tujuan puasa Ramadan menurut Islam. Demikian itu Ibu Majelis Ta'lim sebagai pengantar bagi kita. Mari kita berusaha dalam bulan yang mulia ini selalu meningkatkan takwa kepada Allah dan selalu membuka diri untuk bersyukur kepada Allah, serta kita berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, langsung yang mau bertanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sari Intan, pertanyaannya. Pertanyaan saya, mengapa kita harus capek-capek berpuasa sementara di sana, di luar sana banyak yang tidak berpuasa? Dimohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita capek berpuasa sementara orang lain tidak melaksanakan puasa? Puasa itu adalah perintah Allah, bukan perintah Nabi, bukan perintah siapa, tapi dia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan. Kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari Ramadan karena menahan segalanya. Makan, minum, haus, kita tahan seluruhnya. Semuanya yang dihalalkan di 11 bulan selain bulan Ramadan akan diharamkan seluruhnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu memang kita capek Ibu-ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Tapi tujuan kita capek itu adalah untuk mendapatkan takwanya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu jangan mengeluh dengan capek saja, tetapi kita berusaha untuk tetap beristiqamah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhasil daripada capek itu akan kita dapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Pak Ustaz. Ibu Silakan, Eni, disilahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, selain tujuan puasa menurut Islam, apakah ada hikmah lain dari puasa Ramadan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan puasa telah kita pahami. Selain daripada tujuan daripada ibadah puasa Ramadan, juga punya hikmah tersendiri dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Ibu Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kita akan peroleh dalam kita berpuasa Ramadan adalah karena kita ingin mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita puasa di siang hari Ramadan, bagaimana umat ataupun saudara kita yang fakir miskin merasakan laparnya. Itulah kita, mari kalau kita kelebihan rezeki, tunaikan zakat dan berikan sedekah kepada kaum fakir miskin. Itulah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah hal itu pernah kita lakukan atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang timbul bagi diri kita. Bila kita tahun-tahun kemarin kita kurang bersedekah, kita usahakan di tahun ini kalau kita kelebihan rezeki, kita usahakan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil daripada sedekah itu akan kembali jual kepada kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itu hikmah yang kita peroleh dari puasa Ramadan. Silakan, masih ada yang lain, Bu? Silakan, Bu. Penanya berikutnya siapa, Ibu? Oh, Ibu Haji Darna. Silakan, Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 183 menerangkan tentang orang yang beriman. Apakah orang yang tidak berpuasa termasuk orang yang beriman? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih, Bu. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil di bulan yang mulia ini bukan hai sekalian manusia, tetapi yang dipanggil di bulan yang mulia ini hai orang-orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang dipanggil di bulan ini adalah orang-orang yang takwa. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan di bulan yang mulia ini dengan iman karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, dialah tergolong orang-orang yang takwa. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena tidak ada rasa syukurnya dan tidak mau meningkatkan takwanya, maka dia tidak tergolong orang-orang yang takwa. Ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, hadirin pendengar yang berbahagia, bila ingin kita menjadi orang yang takwa dan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita melaksanakan puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan, kita pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat, kemudian menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Ini adalah perintah-perintah Allah yang termuat dalam 5 rukun Islam. Hadirin Ibu Majelis Ta'lim pendengar yang berbahagia. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi orang yang beriman, hendaklah penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, terima kasih. Yang berikutnya, saya persilakan yang ingin bertanya. Saya Pak Ustaz. Ya, Ibu Pia, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, di bulan Ramadan tahun lalu saya tidak puasa 5 hari dan belum diganti. Apa saya bisa ganti pada tahun ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ibu Majelis Talim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita itu sudah ditetapkan oleh Allah karena ada datang bulannya. Itulah rahmat Allah berikan kepada kaum wanita. Dan itu harus disyukuri. Kalau tidak seperti itu maka tidak akan sempurna menjadi wanita. Oleh karena itu tentunya dalam bulan Ramadan ketika datang bulan atau haid bagi ibu-ibu maka hentilah untuk melaksanakan puasa selama hari-hari yang kita masih mendapatkan bulan atau haid karena hukumnya haram. Apabila ibu-ibu dalam melaksanakan Ramadan dan datang bulan tersebut atau datang haid, maka tinggalkan hari-hari itu. Bila 5 hari ditinggalkan, maka tentunya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terlukis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Berhenti dan akan diganti pada bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan ibu-ibu yang tahun 1443 Hijriah lalu meninggalkan Ramadan lalu belum mengerjakan? Apakah bisa diganti pada tahun ini? Tentunya hikmahnya lain yang berbeda apabila karena sudah ada perintah selain bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Allah ada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Maka 5 hari yang ditinggalkan atau 6 hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan diganti pada 11 bulan yang berjalan. Bagaimana tidak melaksanakan? Itu berarti kesalahan sendiri. Hendaklah ditunaikan untuk mengganti atau mengqada puasa Ramadan yang telah ditinggalkan. Bisakah kita laksanakan tahun ini? Bisa saja kita laksanakan, tapi dia punya hikmah tersendiri. Tapi baiknya dilaksanakan atau dipenuhinya pada 11 bulan yang berjalan. Itu mungkin yang terbaik dalam hukum Islam. Majelis Talim yang dirahmati oleh Allah, tapi tidak mengurangi hikmah kalau seumpamanya ibu berniat untuk menggantikan puasa Ramadan atau hari-hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, diperbolehkan saja. Silakan, masih ada yang lain? Masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Disilahkan. Ibu Haji Rostia, kami silahkan. Makasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan puasa 6 hari di bulan Syawal? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu Majelis Talim yang dirahmati oleh Allah, masih tetap setia? Iya, setia. Karena ini adalah kita mengisi risalah berbuka puasa. Majelis Talim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man shoma ramadanan thumma atba'u sitta min syawwali kana kisyami dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berniat selesai Ramadan 30 hari ataupun 28 hari, kita lanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Dan tidak bisa ditunda sampai Syawal yang akan datang. Tetap Syawal tahun ini kita melaksanakan 6 hari puasa. Karena itu sangat diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Syawal itu adalah puasa penyempurna atau penyempurnaan, supaya kita mendapatkan pahala seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Maka itu juga kita tunaikan dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, sudah kita mengetahui niatnya, ibu-ibu Majelis Ta'lim sudah bisa tahu niat daripada puasa Syawal, didengarkan bersama-sama. Nah, niatnya adalah nawaitu sauma gadin an adai sunnati syawali lillahi ta'ala. Coba kita ulangi bersama ibu-ibu. Nawaitu sauma gadin an adai sunnati syawali lillahi ta'ala. Itulah niat yang akan kita bila berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal.
dan 6 hari saja. Terima kasih. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara pada hari ini, dan sebelum kita berpisah, kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kami persilakan, Bapak. Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri risalah berbuka puasa kita pada sore hari ini yang akan diisi oleh Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pangkep, mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita di bulan suci yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tarada wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri sedikit nikmat-Mu yang di bulan yang mulia ini kami telah melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan keimanan kepada diri kami untuk melaksanakan ibadah ini sesuai keridhaan-Mu ya Allah. Tanamkan kepada anak-anak kami rasa syukur dan rasa beriman kepadamu ya Allah, sehingga mereka kuat untuk melaksanakan apa yang Engkau titahkan kepada umat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman dan Rahim, luangkan sifat kemurahan-Mu kepada kami, bimbinglah kepada kami dan berilah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di bumi ini. Hanya kepadamu kami berserah diri dan bertakwa, dan hanya kepadamu kami bertawakal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim di studio, sampailah perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Miftahur Rahmah Pangkep dan Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karapesina SPDI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan saya Ibu Haja Bungawati selaku pembawa acara, bila terdapat kesalahan ataupun hilaf yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.